Oke, baik. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Sayumade Gita Faluvi dari Program Studi Teknologi Rekayasa Internet dengan NPM 24782030. Di sini saya akan melanjutkan untuk membuat video hands-on mata kuliah jaringan komputer 3, yaitu pada NetACAD 2.3.11 dengan judul Packet Tracer Determine the DR and BDR. Nah, mungkin langsung saja di sini kita download. Ini langsung kita masuk ke paket tracernya. Di sini ada topologinya dan seperti biasa ada instructionnya yang akan kita ikuti langkah-langkahnya untuk menyelesaikan praktikum ini. Di check result kita lihat di sini assessment items-nya ada beberapa bagian yang harus kita selesaikan untuk mendapatkan completion-nya 100%. Nah, di sini itu ada addressing table yang berisi device, interface, dan IP address dan subnet mask. Lalu di sini ada object device-nya. Yang pertama itu adalah examine DR and BDR change roles. Lalu yang kedua modify OSPF priority and force election. Jadi kita akan menelaah perubahan peran dari DR dan juga BDR. Lalu yang kedua itu kita akan memodifikasi prioritas OSPF dan memaksa pemilihannya. Nah, di sini kita akan membahas DR dan juga BDR. Jadi saya akan jelasin terlebih dahulu sedikit mengenai DR dan juga BDR. DR itu adalah designated router yang dimana itu merupakan router utama yang jadi pusat pertukaran info OSPF di segmen tersebut. Selanjutnya untuk BDR itu adalah backup designated router yang dimana itu merupakan router cadangan. Kalau misalkan DR-nya itu mati, nanti si BDR ini yang akan mengambil alih seperti itu. Oke, mungkin langsung saja di sini ada skenario-nya yang dimana pada aktivitas kali ini kita akan memeriksa peran dari DR dan juga BDR dan mengamati perubahan peran ketika terjadi perubahan pada jaringan. Kemudian kita akan memodifikasi prioritas untuk mengontrol peran dan memaksa pemilihan ulangnya. Nah, yang terakhir kita akan memverifikasi bahwa router memenuhi peran yang kita inginkan. Oke, langsung saja di sini ada instruction-nya. Yang pertama, part 1 itu adalah examine DR and BDR change roles. Di sini mungkin untuk step 1 itu kan kita diminta untuk menunggu hingga lampu indikator berwarna kuning berubah menjadi hijau. Saat kita baru pertama kali membuka paket tracer, lampu indikator di sini itu awalnya berwarna kuning. Nah, saat kita tunggu beberapa waktu, ini sudah berubah menjadi warna hijau semua. Selanjutnya kita ke step 2, itu adalah verify the current OSPF neckboard states. Jadi kita akan coba untuk memverifikasi status dari neckboard OSPF neckboard-nya. Nah, di sini kita bisa gunakan perintah yang sesuai pada setiap router untuk memeriksa DR dan juga BDR-nya. Oke, di sini kita ke RA, bisa ke RA. Di sini RA. Kita ke CLI. Sebentar. Oke, sebentar. Nah, di sini kita bisa enable terlebih dahulu, lalu kita untuk menampilkannya kita gunakan perintah show IP OSPF neckboard. Nah, di sini bisa kita lihat ada neckboard ID interface, lalu ada sebentar ya. Nah, di sini ada state-nya, lalu ada di time, ada address, dan interface-nya. Oke, kita juga bisa melihat di RB. Kita ke CLI, di sini enable terlebih dahulu, lalu show IP OSPF neckboard. Nah, di sini juga sama seperti tadi, untuk state-nya itu adalah full
router atau full DR. Oke, selanjutnya di sini kita ke RC, kita ke CLI, ini kita enable, lalu kita gunakan perintah show IP OSPF neighbor. Oke, seperti ini, yang dimana untuk state-nya itu router dan juga BDR. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan di step 2, router mana yang merupakan DR atau disaster recovery. Nah, jadi yang termasuk DR itu adalah RC. Kita lihat di sini yang termasuk DR adalah RC, lalu router mana yang merupakan BDR, itu yang termasuk BDR adalah di router B atau RB ini, dan bagaimana status OSPF pada router RA. RA itu masuknya ke router karena dia bukan termasuk ke RD maupun BDR. Oke, selanjutnya di step ketiga itu adalah mengaktifkan debugging agency IP OSPF. Di sini kita bisa memantau proses pemilihan DR dan juga BDR dengan perintah debug. Nah, pada RA dan RB kita bisa masukin perintah di RB dulu, ini kita bisa masukin perintah debug IP OSPF agency. Oke, seperti ini. OSPF agency event debugging is on. Selanjutnya kita juga bisa lakukan di RA. Di sini kita gunakan perintah yang sama, itu adalah debug IP OSPF agency. Oke, seperti ini. Selanjutnya yang step 4 itu adalah menonaktifkan interface gigabit Ethernet 0/0 pada RC. Sebentar kita lihat. Oke, kerekam. Nah, di step 4 kita akan menonaktifkan interface gigabit Ethernet 0/0 pada RC dengan menggunakan perintah shutdown untuk mengaktifkan tautan antara RC dan juga switch agar perannya berubah. Jadi di sini kita ke RC, lalu kita gunakan perintah, kita masuk ke configure terminal, lalu kita ke interface gigabit Ethernet 0/0, lalu kita shutdown. Nah, di sini dia akan jadi nonaktif ya. Selanjutnya tunggu di poin B, tunggu sekitar 30 detik hingga penghitung waktu mati pada RA dan RB berakhir. Oke, selanjutnya berdasarkan output debug, router mana yang terpilih sebagai DR dan router mana yang terpilih sebagai BDR. Oke, di sini kita lihat di RA itu kita ketik perintah show IP OSPF interface G0/0 untuk melihat statusnya sekarang apa. Oke, di sini bisa kita lihat bahwa state-nya itu adalah BDR. Jadi untuk RA itu sekarang menjadi BDR. Kita lihat untuk RB di sini kita gunakan perintah show IP OSPF interface G0/0. Nah, untuk RB sendiri di sini kita lihat bahwa statusnya sekarang dia menjadi DR. Oke, selanjutnya kita ke langkah 5. Langkah 5 ini kita memulihkan interface gigabit Ethernet 0/0 pada RC. Jadi kita akan mengaktifkan kembali tautan antara RC dan juga switch. Ini dia merah ya, karena tadi kita nonaktifkan, sekarang kita aktifkan lagi. Ini kita exit. Kita masuk ke interface G0/0, lalu kita di sini. Oke. Nah, ini dia akan berubah menjadi warna hijau. Tunggu hingga pemilihan DR dan BDR berlangsung. Di sini ada pertanyaan, apakah peran
DR dan juga BDR itu berubah? Jawabannya itu tidak, karena OSPF itu nggak bakal memperbarui DR dan juga BDR saat dia sudah atau dalam keadaan masih aktif. Jadi dia statusnya tidak berubah. Selanjutnya di bagian C itu adalah verifikasi DR dan BDR menggunakan perintah show IP OSPF neighbor pada router RC. Oke, kita coba ke RC di sini. Kita exit show IP OSPF neighbor. Oke, di sini bisa kita lihat state-nya itu adalah full DR dan juga BDR. Oke, selanjutnya kita ke step 6, yang dimana step 6 ini adalah nonaktifkan interface Gigabit Ethernet 0/0 pada RB. Jadi kita akan menonaktifkan tautan antara RB dan juga switch untuk melihat perubahan perannya. Di sini kita bisa lakukan hal yang sama. Sebentar, kita masuk ke configure terminal, lalu kita masuk ke interface 0/0. Sini kita shutdown. Nah, ini dia akan mati. Selanjutnya berdasarkan output debug pada RA, router mana yang terpilih sebagai DR dan router mana yang terpilih sebagai BDR. Nah, di sini kita bisa lihat, sebentar ya, untuk RB tadi show IP OSPF interface 0/0. So, ini kita gunakan perintah show IP OSPF interface 0/0. Show IP interface sebentar. OSPF. Nah, di sini kita lihat bahwa statusnya dari RC itu adalah BDR. Kalau kita lihat di RA di sini statusnya dia menjadi DR ya. Sekarang dia menjadi DR, yang dimana status sebelumnya RA itu adalah BDR. Oke, selanjutnya kita akan pulihkan interface di RB. Di sini kita no shutdown. Oke, di sini dia sudah hijau. Selanjutnya di bagian kedua kita akan coba untuk memodifikasi prioritas OSPF dan memaksa pemilihannya. Yang dimana step 1, configure OSPF priorities on its routers. Jadi di sini kita akan mengubah DR dan juga BDR menggunakan perintah IP OSPF priority untuk mengkonfigurasi port Gigabit Ethernet 0/0 pada setiap router dengan prioritas interface OSPF di berikut ini, yaitu RA-nya adalah 200, RB-nya 100, dan RC-nya 1. Yang dimana 1 ini adalah prioritas default-nya. Nah, jadi langsung saja kita ke RA. Sini kita ke RA. Lalu kita masuk ke configure terminal. Di sini kita ke interface G0/0, lalu IP OSPF priority-nya 200. Oke.
Selanjutnya kita lakukan hal yang sama untuk di router RB dan juga RC. Sini kita exit, lalu kita masuk ke interface 00 IP OSPF priority itu 100 ya untuk RB. Lalu untuk RC di sini configure terminal interface G0/0 lalu IP OSPF priority 1. Oke. Nah, di sini kita lihat bahwa conversionnya sudah 100%. Kalau kita lihat di check result juga di sini dia sudah tercentang semua. Selanjutnya langkah kedua. Yang dimana langkah kedua itu adalah memaksa pilihan dengan mereset proses OSPF pada router. Di sini dimulai dari router RA menjalankan perintah clear IP OSPF process yang dimana pada setiap router untuk mereset proses OSPF-nya. Oke, kita lakukan di router RC terlebih dahulu. Ini kita sebentar. Clear IP OSPF. Ini sebentar. Nggak bisa ya. IP OSPF clear IP OSPF NICboard. Oke. Maaf, di sini berarti clear IP OSPF proses ya, bukan NICboard. Oke, seperti ini. Oke, kita lakukan hal yang sama di router RB dan RA. Ini kita exit, lalu clear IP OSPF proses. Oke, ini kita yes. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama di RC. Di RA. RC tadi sudah ya. Nah, kita ke RA. Ini exit, clear IP OSPF proses. Oke. Sebentar. Oke. Sudah, selanjutnya kita ke step 3 yang dimana step 3 ini memverifikasi kalau pemilihan DR dan BDR-nya berhasil. Selanjutnya ini kita bisa gunakan perintah show IP OSPF NICboard. Kita coba di RB aja ya. Show IP OSPF NICboard. Nah, di sini kita lihat bahwa state-nya itu adalah router DR. Kalau misalkan kita lihat di RC di sini show IP OSPF NICboard ini adalah BDR dan DR. Lalu untuk di RA ini show IP OSPF NICboard. Ini BDR dan juga router. Oke. Sekarang ini ada pertanyaan terakhir. Berdasarkan output dari perintah show IP OSPF NICboard pada router mana yang sekarang menjadi DR dan router mana yang sekarang menjadi BDR. Jadi router yang menjadi DR itu adalah RA dan yang menjadi BDR itu adalah RB. Oke, di sini kita lihat complexionnya sudah 100 dan di check result juga
sudah terchecklist semua. Oke, mungkin cukup segitu saja video hands-on dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan juga kekurangan. Saya akhiri, selamat siang dan terima kasih.